Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aziza Nur Hanifah, berasal dari kelas MIB. Di sini saya akan membahas fun fact seputar dengan tumbuhan dengan berbagai manfaat, yaitu tanaman kelor atau marunggai. Kelor atau marunggai, biasa dikenal bahasa latinnya Moringa olivera, adalah sejenis tumbuhan dari suku Moriagaceae. Tumbuhan ini memiliki ketinggian batang 7-11 meter. Daun kelor berbentuk bulat, telur dengan ukuran kecil-kecil bersusun-susun majemuk dalam satu tangkai. Dapat dibuat sayur atau obat. Bunganya berwarna putih kekuning-kuningan dengan tudung pelepah bunganya berwarna hijau. Bunga ini keluar sepanjang tahun dengan aroma bau semerbak. Sekilas, daun kelor mirip dengan daun katuk. Bentuknya berbentuk bulat dan berwarna hijau. Tanaman daun kelor merupakan pohon berkayu yang tingginya bisa mencapai 6 meter. Biji tanaman kelor yang sudah tua bisa dimanfaatkan sebagai pencernih air sumur yang keruh. Sedangkan daun kelornya itu enak dimakan menjadi beragam masakan. Tanaman ini merupakan tanaman yang berasal dari India dan Arab, kemudian menyebar di berbagai wilayah yang bertanah kering dan gersang, sehingga tanaman kelor mudah sekali tumbuh. Persebaran tanaman ini meliputi seperti dari barat laut Afrika, Arabia, Asia Tenggara, dan terdistribusi sampai ke Filipina, Kamboja, dan Amerika Utara. Kelor juga dapat tumbuh di daerah tropis dengan kondisi lingkungan dengan curah hujan yang tinggi. Pada daerah tropis, tanaman ini dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan seperti misalnya pengobatan tradisional, tanaman pagar disinfektan, dan kosmetik. Di Indonesia, tanaman kelor ini dapat dijumpai di berbagai daerah. Dan pada zaman dahulu, tanaman kelor ini berfungsi sebagai tanaman yang bisa membantu dan menyembuhkan berbagai penyakit. Bahkan, menurut pengobatan tradisional dari India, tanaman kelor ini bisa menjadi tambahan bahan ramuan di daerah tersebut. Hampir 300 jenis penyakit bisa diatasi dengan tanaman kelor ini. Contohnya yaitu peradangan, bisul, obat mata, dan sebagainya. Kelor kaya akan memiliki kandungan nutrisi dan senyawa yang dibutuhkan tubuh. Kelor mengandung antioksidan, vitamin, asam amino esensial, anti-inflamatori, serta kandungan senyawa lainnya. Manfaat lain dari daun kelor ini ada untuk kesehatan, karena daun kelor ini kan tadi mengandung banyak nutrisi, protein, karbohidrat, magnesium, kalium, dan lain sebagainya. Jadi daun kelor ini bisa melindungi kulit dan rambut dari radikal bebas, yang dimana minyak yang diekstrak dari biji kelor dapat digunakan sebagai pelembab alami untuk menjaga kulit tetap halus, lembut, dan bercahaya. Lalu selanjutnya bisa untuk mengobati edema, melindungi hati, mencegah dan mengobati kanker. Terus bisa melawan penyakit bakteri, menguatkan tulang, dan menurunkan gula darah, serta melancarkan pencernaan dan lain sebagainya. Jadi kelor ini juga kerap dijadikan sayuran, baik tumis dengan aneka cara masak lainnya. Jadi daun kelor ini dapat dimanfaatkan sebagai sejumlah produk seperti misalnya teh celup, bubuk, daun kelor kering, biji kelor, kapsul mie, dan juga aneka kue semacamnya. Jadi untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, jadi juga disarankanlah mengonsumsi daun kelor yang segar itu dengan mengolahnya sendiri. Ada beberapa tips mengolah daun kelor. Yang pertama itu cuci bersih daunnya sebelum diolah. Yang kedua, gunakan minyak yang lebih sehat, misalnya seperti minyak zaitun atau minyak alpukat untuk menumis daun kelor tersebut. Yang ketiga itu tipsnya simpan daun kelor segar dalam lemari pendingin atau kulkas agar lebih tahan lama. Jadi selain kita mendapatkan beberapa tips dan juga manfaat, ternyata daun kelor ini juga tidak bagus dikonsumsi secara berlebihan karena bisa menimbulkan beberapa efek samping, diantara seperti menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, terus bisa gula darah rendah, diare, kerusakan hati dan ginjal, bahaya bagi kandungan, dan juga reaksi alergi. Dan efek samping ini sebenarnya sangat jarang terjadi, dan jika pun terjadi mungkin itu akibat
memang seseorang tersebut memiliki alergi atau kondisi yang tidak disarankan untuk mengkonsumsi tanaman ini. Dan pada dasarnya konsumsi daun kelor itu relatif aman. Namun sebaiknya tidak mengonsumsi bagian lain seperti bunga, kulit, pohon, dan sebagainya. Jadi itulah fun fact seputar tanaman kelor atau marunggai. Kalau ingin membahas fun fact yang lain, ayo tinggalkan jejak dengan like, comment, and subscribe di channel ini. Thank you!